apa namanya, jangan mencari ridho Allah itu metode. Kamu tuh ridho saja sama Allah gitu loh. Sibuk ridho kepada Allah sampai nggak punya waktu untuk yang lain kecuali ridho sama Allah. Kamu makan dalam ridho sama Allah. Kamu bekerja dalam posisi ridho sama Allah. Kamu ridho, maka otomatis kamu mendapat ridho. Kalau kamu minta ridho, jaluk tok ae, kon dhewe gak ridho, kan gitu. Bener nggak? Kamu ridho saja sama Allah, sibuk dengan ridho kepada Allah. Apapun yang kamu lakukan, tetapkan keridhoanmu kepada Allah. Ya Allah, aku lapar, tapi aku ridho kepadamu. Ya Allah, aku sulit ini, kerja keras ini, agak repot ini dagangku, tapi itu semua dalam ridhoku kepadamu. Pokoknya semua ridho Allah. Kamu ridho saja, maka kamu akan ridho. Daripada kamu ridho dong, ngerayu kayak orang Madura. Sing Madura, Gusti Allah dirayu-rayu. Sampai masih tidak saya teruskan, nanti habis waktunya. Oke, bisa mereka. Sudahlah, orang Indonesia sekolahkan apa saja, mereka bisa melakukan. Makanya pendidikan kurang bagus sebenarnya tidak terlalu masalah untuk bangsa Indonesia, karena Anda punya bakat yang luar biasa. Anda ini Ahsani Takwim nomor 1 di seluruh dunia. Gitu, tenanan ini. Tentara Indonesia itu di seluruh dunia kalau tugas internasional disukai semua penduduk di sana. Karena tentara Indonesia tidak hanya pinter perang, menembak dan berkelahi, mereka pinter ngomong anak, mereka pinter ngeliwet, iso nyawai bayi, iso dandani genteng, mereka bisa apa saja, selawatan pinter, betul enggak? Tentara Indonesia, orang Indonesia penuh bakat. Dan karena tidak ada manajemen yang menyadari penuhnya bakat Anda itu, akhirnya terjadi dismanajemen. Saking akeh kemampuannya, akhirnya tidak jelas yang mana yang dilakukan. Akhirnya kalah sama bangsa yang hanya punya satu bakat, tapi tekun dengan bakatnya. Itu kalau kamu kan ini bisa, itu bisa, akhirnya tidak tekun semuanya. Nah sekarang tentukan dirimu masing-masing. Di mana? Kalau pakai cara Jogja, jalan yang pertama sebelum Anda mencapai keraton adalah dari Tugu ke rel. Itu namanya Margo Utomo. Tentukan keutamaan hidupmu apa. Bisnis apa? Anda menjadi akuntan, Anda menjadi guru, Anda menjadi petani. Tentukan dirimu sejak usiamu sekarang ini. Jangan terlalu bertele-tele. Terus kerja keras. Kalau Anda sudah menemukan keutamaan hidupmu, baru Anda mulai menguji dirimu dalam kerja yang namanya Malioboro, dadio wali sing ngumboro. Jadilah waliullah yang mengembarai kehidupan. Ngelmu kui kelakone ganti laku, itu bukan berarti karena ilmumu itu baru bermanfaat kalau kamu melakukan. Enggak, maknanya enggak gitu. Kamu itu dapat ilmu karena kamu melakukannya. Kalau ilmu yang kamu terima dari transfer data di sekolah itu bukan ilmu, itu hanya pengetahuan, dan itu bisa browsing tiap hari. Kamu kuliah 6 tahun tuh sekarang tuh browsing 2 jam udah selesai. Betul enggak? Betul enggak? Jadi ilmu kuwi kelakone kanthi laki itu artinya ilmumu itu benar-benar ilmu kalau kamu sudah melatih dengan pengalamanmu, baru kamu mendapatkan ilmu yang sebenarnya. Gitu loh. Jadi kamu tahu nikah itu tidak dari buku. Nikah adalah, ya udah nggak bisa kamu. Wes langsung diudani wes. Baru ngene ya. Ngene, waduh gak biyen-biyen ya. Oke Mas ya, jelas oke. Jadi saya bukan gede-gedein hati Anda. Karena memang sudah sewajarnya hati Anda besar untuk masa depan. Jangan mengandalkan 1-2 tahun ini. Anda masih kalah sebentar lagi, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Emang cuman sekarang hidup. Anda masih punya adik, masih punya anak. Terus perjuangan kita akan sangat panjang. Dan jangan tanyakan cinta kita kepada Indonesia. Kita tidak dibayar siapa-siapa, tidak pakai sponsor. Kita kumpul tiap bulan dan di mana-mana mayan tiap malam karena cinta kepada Indonesia.
Adakah lembaga-lembaga di DKI yang bisa bikin seperti ini? Andaikan bikin, berapa biayanya sekali? Sekali saja. Dan ini sudah 16 tahun. Jadi jangan ada yang mengatakan kalau orang-orang Kenduri Cinta tidak cinta kepada Indonesia. Dipateni kan suwe-suwe. Terus diewangi angkot adane ya. Diewangi ndodok gak jelas, kudu ngoyo ditahan adane. Kurang apa cinta Anda kepada Indonesia? Dan katakanlah Anda tidak punya kesempatan teknis di wilayah politik. Anda jangan pikir Allah tidak bekerja untukmu. Anda jangan pikir bahwa ada ekosistem alam yang bekerja untukmu. Ini semua adalah persembahanmu untuk masa depan. Dan engkau akan mendapatkan buah-buah dari prihatinmu seperti ini. Jangan khawatir. Kamu pikir saya mendapatkan apa dalam hidup saya? Saya tidak pernah mencari pendapatan apapun, tapi saya tekun terus menerus, disiplin terus menerus, dan saya mendapatkan semua yang tidak pernah saya harapkan, melebihi dari impian-impian saya sendiri. Maka saya tidak cari Lailatul Qadar. Ini Lailatul Qadar. Ini nih sekarang ini. Loh, bagaimana ada orang ngumpul segini banyak? Hujan tidak pulang, jam 2 malam dan tidak berhenti. Itu duduk basah itu. Betul enggak? Ini bukan Lailatul Qadar. Bukan Quran ini kayak gini nih. Ini ajaib. Betul enggak? Loh, andaikan pun enggak ada KC pun, yang enggak ajaib dari hidupmu apa? Yang enggak ajaib apa? Kok kamu punya hidung? Ajaib enggak? Ajaib. Kok berhenti pertumbuhanmu? Kan kalau normal memuai terus. Kok berhenti? Kok ada yang berhenti 12 cm, ada 15 cm? Ajaib enggak? Lah ajaib. Kok masih cari keajaiban? Apa yang tidak ajaib dari dirimu, wahai anak-anakku? Bercerminlah engkau, tataplah wajahmu. Itu semua keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Saya optimis karena kesolehan penting, nasionalisme meningkat. Saya tidak pernah melihat bahwa nasionalismenya menurun. Yang menurun itu bapak-bapakmu yang sedang menjabat. Betul enggak? Tapi kalau rakyatnya, Indonesia kacau, iya kata lapo, tapi Indonesia aku kata lapo kan gitu, betul enggak Mas? Maka generasi yang kadang bukan generasi minder seperti bapak-bapakmu sekarang, bukan generasi yang rendah dan tidak punya derajat seperti bapak-bapakmu yang memerintah sekarang. Kamu bukan pemerintah yang hamba sahaya, kamu subjek, kamu adalah fa'il, kamu adalah pemimpin dari dunia. Ini orang aneh ini Indonesia ini. Loh kok iso loh? Kok iso itu loh? Kalau lihat caranya motor, wow. Sudah jelas ini lampu merah ini bareng. Ini di kiri. Begitu hijau, seret ke sini. Betul enggak Mas? Atau gini, seret. Apakah sakit jantung yang dilewati? Enggak. Biasanya dia juga begitu ya. Cuman nomor 1, benahi cara berpikirmu. Jadi 4 tadi 1, tolong ingat. Akidah ikhlas. Jadi hubunganmu sama Tuhan sama manusia secara moral beres. Nomor 2, militer kepada dirimu sendiri, cinta sayang kepada orang lain. Nomor 3, muhasabah, akuntansi, hitung semuanya secara tartil. Nomor 4, IT. Barang siapa menguasai IT, dia menguasai masa depan. Kamu belum menguasai IT, kamu masih menjadi konsumen IT sekarang. Ya Allah, kalau ada hambamu yang tidak bisa merasakan betapa ajaib semuanya ini, ya Allah, bukalah hatinya, bukalah pikirannya, supaya mereka merasakan betapa semuanya itu tidak ada yang tidak ajaib. Jadi aku tidak meminta apa-apa, ya Allah, aku kasih rasa syukur saja terhadap keajaibanmu yang luar biasa setiap saat aku rasakan. Coba mana di dunia ada handphone kemasukan air? Caranya bagaimana? Pakai paman enggak dilebokno beras.
Dan itu bukan karya saya. Di desa saya itu pil KB itu untuk obat ayam sakit. Ya temenan. Kan nggak ada budaya minum pil di desa. Lah kok sama BKKBN dikasih pil untuk keluarga berencana. Akhirnya entah siapa yang memulai, ada ayamnya kok gini-gini dikasih pil, sembuh. Jadi ternyata pil KB itu gunanya untuk menyembuhkan ayam. Dan itu berlaku sampai sekarang. Waduh PT Kulor Doloro duwe pil KB tegak. Lah piye? Coba. Itu that is Indonesia. Kurang apa kamu? Kurang apa? Jadi kalau Lailatul Qadar terus kamu ngene. Malaikat teko goblok kamu. Dijundu. Apanya yang tidak ajaib itu? Anda ada itu kan ajaib toh? Betul enggak? Wong aslinya enggak ada kok. Kok Anda ada itu kan ajaib. Gitu loh. Dan Anda tidak gemuk seperti Arya. Itu kan ajaib toh? Loh, ada orang makan banyak enggak gemuk, ada orang makan dikit gemuk. Ajaib apa tidak? Saya tuh selalu bayangin, hanya saya paling suka dulu kelaminmu itu. Kalau Allah tidak nggak nyetop, udah gitu aja. Itu bayangin repotnya hidupmu. Celana jin nggak mungkin dibeli, kecuali gawat dia kok ubat-ubat mau. Terus di sikil mendukur ini. Terus tidak nanti gini. Ajaib kan? Ya Allah, kalau ada hambamu yang tidak bisa merasakan betapa ajaib semuanya ini, ya Allah, bukalah hatinya, bukalah pikirannya, supaya mereka merasakan betapa semuanya itu tidak ada yang tidak ajaib. Jadi aku tidak meminta apa-apa, ya Allah, aku kasih rasa syukur saja terhadap keajaibanmu yang luar biasa setiap saat aku rasakan. Jadi saya itu tiap hari bersyukur, menderita bersyukur, ajaib. Kok bisa ya rasa menderita ya? Ajaib itu. Rasa sakit itu baik apa buruk? Tapi kamu mangkel nggak kalau sakit? Ya iya. Nah, kalau Anda punya keseimbangan nilai hidup, maka kamu kan cepet ingat loh, memang harus sakit. Bayangin kalau kamu tidak punya rasa sakit, ya toh? Bayangin kalau kamu mau kencing tidak terasa, mau beol tidak terasa. Coba, ajaib tidak bahwa kamu bisa merasakan mau buang air besar? Ajaib. Bayangin kalau si itu tak dihilangkan sama Allah. Moro-moro mulang di kelas tak telotok ya kan? Hah? Ya nek mulang di sana sidang kabinet. Lah kursinya jembret kabeh ini. Jadi teman-teman sekalian sekarang nggak usah susah-susah toh, rasa syukur itu begitu mudahnya toh. Dan tiap saat kan kita bersyukur. Kan begitu, oke.